Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Paluarit di ladang NU. Peristiwa Madiun kerap menjadi titik bakar penentangan NU terhadap komunis. Sejak lama, NU antipati terhadap PKI. Menurut Greg Vile dan Catherine McGregor dalam Nahdlatul Ulama and the Killing of 1965-1966, Religion, Politics, and Remembrance, dimuat Jurnal Indonesia 89, April 2010. Sejak didirikan pada 1926, para pemimpin NU secara konsisten menentang komunisme, mencela doktrinnya sebagai ateis, serta cita-cita mengenai kepemilikan kolektif atas kekayaan dan properti sebagai laknat menurut ajaran Islam. Tapi anti-komunisme NU sampai akhir 1940-an kurang intens dibandingkan rekan agamawan mereka dari kelompok modernis dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis. Sikap itu berubah setelah jumlah kiai NU yang saat itu bergabung dalam Masyumi menjadi korban dalam peristiwa Madiun 1948. Setelah menjadi partai politik, dalam beberapa isu, NU mempertahankan sikap oposisinya terhadap PKI. Antara lain, ditunjukkan dengan menolak pelibatan PKI dalam kabinet pada 1953 dan 1956. NU juga memprotes pembukaan kedutaan besar Uni Soviet di Jakarta, penggunaan tanda gambar PKI dan orang-orang tak berpartai dalam pemilu, dan dukungan Menteri Pertahanan terhadap dipersenjatainya veteran-veteran komunis untuk melawan Darul Islam. Namun tak seperti Masyumi, selama 1950-an, NU cenderung akomodatif. Misalnya, NU mengutuk pembentukan front anti-komunis yang disokong sayap kanan ekstrem Masyumi. Ketika Masyumi menginisiasi acara Muktamar Ulama di Palembang pada 8 hingga 11 September 1957 yang menghasilkan rekomendasi mengharamkan komunisme, NU tak bersedia mengirimkan delegasi. Menurut Khairul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, NU secara politik memang tak setuju dengan keberadaan PKI. Tapi banyak elit NU merasa bisa bersanding dengan pihak komunis ketimbang terhadap kelompok muslim reformis. PKI sendiri mengulurkan tangan atas kesediaan NU menjalin kerjasama dengan partai nasionalis dan kiri. Pada September 1954, PKI mengirimkan ucapan selamat atas penyelenggaraan Muktamar NU di Surabaya. Bahkan editorial Harian Rakyat, koran PKI, selalu menempatkan NU di antara partai-partai demokratik. Kekhawatiran NU mencuat setelah PKI meraih peningkatan luar biasa, termasuk di basis-basis NU dalam pemilu DPRD. Sesuai pelaksanaan pemilu daerah, cabang-cabang NU di daerah lebih memandang PKI dan bukan Masyumi sebagai ancaman terbesar mereka. Tulis Greg Vile dalam Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967. Meningkatnya pengaruh PKI dan kedekatannya dengan Soekarno memaksa NU mengadopsi kebijakan akomodatif dan berpartisipasi dalam semua kabinet dan lembaga di era demokrasi terpimpin. Sikap ini mendapatkan kritik dari kelompok militan yang anti-komunis seperti M. Munasir, Yusuf Hasim,
Subhan Z.E. dan Bisri Samsuri. Berbeda dengan para pemimpin moderat NU yang memandang PKI semata-mata sebagai masalah politik, kelompok militan memandang PKI sebagai ancaman fisik yang membahayakan Islam. Hubungan NU dan PKI memburuk pada 1960-an ketika PKI mengkampanyekan aksi sepihak sebagai upaya melaksanakan reformasi agraria (land reform) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada Oktober 1961, sebulan setelah panitia land reform mulai bekerja, pengurus besar Suriah NU menggelar Bahsul Masail atau forum diskusi untuk membahas masalah agraria. Forum menghasilkan fatwa yang mengharamkan land reform. Alasannya, melanggar himayatul mal, perlindungan properti yang menjadi salah satu tujuan syariah. Gita Anggreni dalam Islam dan Agraria menyebut, pengharaman itu bukanlah terhadap program land reform, tetapi terhadap hal-hal yang mencederai prinsip dasar land reform. Karena program land reform itu sendiri mendapat dukungan dari kalangan ulama, salah satunya DPR GR yang mensahkan UUPA diketuai Kiai Haji Zainul Arifin dari NU. Namun sebulan kemudian, rapat partai menyimpulkan UUPA boleh hukumnya kalau memang diperlukan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan jalan lain tidak ada. Namun dalam praktiknya, banyak kiai atau pemilik tanah muslim tak rela kehilangan tanah mereka. Terkait keengganan tuan tanah muslim, Deliar Nur dalam Partai Islam di pentas nasional menekankan perlunya memahami persoalan tanah dalam hubungan dengan wakaf. Bahwa tanah bisa dimiliki masyarakat, sedangkan pengelolaannya bisa dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Mereka yakin tanah wakaf tak termasuk kategori tanah land reform. Namun kaum komunis punya cara pandang berbeda. Karena pelaksanaan UUPA berjalan lamban, PKI menggiatkan aksi ofensif melalui aksi sepihak. Selain PNI, aksi ini mendapat perlawanan dari NU, terutama para kiai dan pemimpin Ansor di daerah. Bentrokan, bahkan disertai kekerasan pun tak terelakkan. Presiden Soekarno turun tangan dan mengundang partai-partai dalam pertemuan di Bogor yang menghasilkan deklarasi Bogor. Namun bentrokan masih terjadi di sana-sini. Dalam putusan sidang Dewan Partai 20 Desember 1964, NU menyatakan siap melaksanakan deklarasi Bogor. Namun NU juga meminta pelaksanaan UUPA secara konsekuen, yang di dalamnya mengatur pelaksanaan land reform dan land use, dan menjamin hak milik wakaf, waris, dan hak-hak lain yang diatur oleh agama Islam. Di jantung kekuatan NU di Jawa Timur, PKI bersikap defensif dan akhirnya menarik diri dari kampanye aksi sepihak. Bagi NU, kemenangan itu peningkatan kepercayaan diri mereka dalam berhadapan dengan PKI. Peristiwa 30 September 65 mencemaskan para pemimpin NU. Beberapa kiai dan tokoh senior NU disembunyikan di tempat yang aman. Sementara yang lain, terutama tokoh-tokoh muda militan, pindah ke rumah Wakil Hasim di Matraman dan Subhan Z.E. di Jalan Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara tokoh-tokoh senior bersembunyi, kelompok militan mengadakan pertemuan dengan para pejabat militer yang dekat dengan Soeharto, yang merebut kembali kendali ibu kota keesokan harinya. Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan kampanye anti PKI, termasuk pembentukan Kesatuan Aksi Pengganjangan Gestapo (KAP Gestapo) dan Badan Koordinasi Keamanan Jami'iyah Nahdlatul Ulama (BKKJ NU). Inisiatif diambil kelompok militan tanpa berkonsultasi dengan Idham Khalid yang masih bersembunyi, atau Wahab Kasbullah yang sedang berada di Jombang. Bahkan jika Idham dan Wahab ada, mereka mungkin tak berdaya menghentikan kelompok militan, tulis Philip dan McGregor. Dengan dua organ itu, dimulailah aksi pengerahan massa hingga pengganjangan PKI dengan persetujuan Angkatan Darat. Yang terparah terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Philip, ada beberapa faktor penyebab.
Yang paling kuat adalah pengaruh psikologis bahwa mereka hanya punya dua pilihan, dibunuh atau membunuh. Mereka juga mengambil pelajaran dari peristiwa Madiun dan aksi sepihak. Aksi kekerasan cenderung lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih sering mengalami aksi sepihak. Kekerasan terhadap PKI mulai berhenti pada Februari 1966. Persoalan belum rampung karena Presiden Soekarno enggan membubarkan PKI. Tokoh-tokoh senior NU yang sudah mengambil alih kendali partai juga masih merapat ke Soekarno. Namun kedudukan Soekarno terus melemah. NU akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Soekarno dan mendukung rezim baru Soeharto. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.